Sritex dan dugaan penipuan kredit bank 3,6 triliun rupiah. Sebuah babak baru krisis di balik gemerlap tekstil Indonesia. Dalam dunia industri tekstil Indonesia, nama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang lebih dikenal dengan Sritex bukanlah nama sembarangan. Perusahaan ini telah menjelma menjadi salah satu raksasa tekstil Asia Tenggara yang memegang reputasi global dalam produksi seragam militer, kain, dan garmen berkualitas tinggi. Namun, pada tahun 2025, nama besar itu goyah. Sritex kini tersandung sebuah skandal finansial besar yang tidak hanya mengancam kelangsungan bisnisnya, tetapi juga mengguncang kepercayaan industri dan sektor perbankan nasional. Dugaan penipuan kredit senilai 3,6 triliun rupiah yang menyeret nama Sritex bukan sekadar masalah utang. Kasus ini membuka tabir baru tentang bagaimana kelonggaran kredit dan lemahnya tata kelola korporasi bisa menciptakan bom waktu yang mengancam stabilitas keuangan dan dunia usaha. Dalam narasi ini, kita akan menelusuri duduk perkara skandal tersebut, menelah dampaknya secara sistemik, dan menyoal apa yang bisa terjadi selanjutnya bagi Sritex, sektor perbankan, dan industri tekstil nasional secara keseluruhan. Awal mula skandal, kredit yang menjadi jerat. Kasus ini mencuat setelah beberapa bank yang menjadi kreditur Sritex mulai menyuarakan kekhawatiran atas status pembayaran utang perusahaan. PT Bank Negara Indonesia, Persero Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia, Persero Tbk, dan beberapa bank swasta nasional dilaporkan menjadi pihak yang terlibat dalam pemberian kredit jumbo tersebut. Nilainya tidak main-main. Total pinjaman mencapai lebih dari Darpo 3,6 triliun. Yang menjadi sorotan bukan hanya nilai kreditnya, melainkan dugaan keuangan yang digunakan untuk mendapatkan kredit tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Indikasi adanya rekayasa keuangan, overestimasi aset, dan manipulasi arus kas mencuat ke permukaan. Dengan kata lain, ada dugaan penipuan atau fraud dalam proses pengajuan dan penggunaan dana pinjaman. Laporan audit internal dan penyelidikan dari pihak regulator keuangan menemukan sejumlah kejanggalan, mulai dari ketidaksesuaian antara catatan arus kas dengan realisasi pembayaran operasional hingga keberadaan perusahaan cangkang yang diduga digunakan untuk mengalihkan dana atau menyamarkan kondisi keuangan asli Sritex. Praktik semacam ini, jika terbukti, bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi bentuk penipuan finansial serius yang dapat menjerat manajemen dalam jeratan pidana, krisis kepercayaan, dan reaksi industri. Tak butuh waktu lama bagi pasar merespons skandal ini. Saham Sritex di Bursa Efek Indonesia langsung terjunper, kehilangan nilai pasar dalam jumlah signifikan. Investor besar, termasuk investor institusi, mulai menarik diri. Tak hanya itu, pemasok dan rekanan bisnis juga mulai mengambil langkah berjaga-jaga. Dari menunda pengiriman bahan baku hingga menahan pembayaran jatuh tempo. Bank-bank pemberi kredit pun mulai melakukan restrukturisasi darurat. Bahkan ada yang mempertimbangkan membawa perkara ini ke ranah hukum. Dalam iklim ekonomi yang masih rapuh akibat dampak lanjutan pandemi dan ketegangan geopolitik global, krisis keuangan perusahaan sebesar Sritex berisiko menciptakan efek domino yang mengganggu stabilitas perbankan. Lembaga penjamin simpanan, LPS, dan Otoritas Jasa Keuangan TOJK segera turun tangan. Pemeriksaan intensif dilakukan terhadap perbankan yang terlibat, termasuk penilaian ulang terhadap prosedur due diligence dalam pemberian pinjaman besar. OJK bahkan mengeluarkan peringatan keras kepada semua bank untuk memperketat manajemen risiko dan meningkatkan transparansi dalam proses analisis kredit. Anatomi kegagalan tata kelola perusahaan. Jika ditelisik lebih dalam, kasus Sritex menyingkap rapuhnya sistem tata kelola korporasi atau corporate governance di banyak perusahaan besar Indonesia. Tata kelola perusahaan yang lemah menjadi celah bagi manajemen untuk mengambil keputusan finansial berisiko tinggi, terkadang dengan mengabaikan prinsip-prinsip transparansi
akuntabilitas, dan kehati-hatian. Dalam kasus Ritex, Dewan Komisaris dan Auditor Internal dinilai gagal mendeteksi atau bahkan membiarkan praktik yang menyimpang berlangsung bertahun-tahun. Publik dan pemangku kepentingan dikejutkan oleh fakta bahwa dugaan penipuan ini bukanlah peristiwa mendadak, tetapi akumulasi dari pola pengelolaan keuangan yang tidak sehat selama bertahun-tahun. Sebagai perusahaan terbuka, Sritex seharusnya mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan penyampaian laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, skandal ini membuktikan bahwa prosedur audit eksternal pun bisa tidak cukup jika tidak disertai pengawasan ketat dan independen. Dampak sistemik bagi sektor perbankan. Dugaan penipuan kredit oleh Sritex membawa risiko sistemik yang nyata bagi sektor perbankan. Kredit macet dalam jumlah besar seperti ini tidak hanya membebani neraca bank yang terlibat, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan investor terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Apalagi jika Sritex benar-benar gagal membayar kewajiban, maka bank harus membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang signifikan. Dalam konteks makroprudensial, kerugian akibat kredit bermasalah dalam skala triliunan rupiah dapat mempersempit ruang pembiayaan bagi sektor real, memperlemah pertumbuhan kredit, dan menghambat pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, regulator memiliki alasan kuat untuk menganggap kasus ini sebagai peringatan keras atas pentingnya penguatan manajemen risiko kredit perbankan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pertanyaan besar yang kini menggantung di udara adalah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Masa depan Sritex kini berada dalam ketidakpastian. Ada beberapa skenario yang mungkin terjadi, restrukturisasi dan penyelamatan. Pemerintah atau regulator bisa memfasilitasi restrukturisasi utang dan restrukturisasi operasional Sritex. Ini biasanya dilakukan untuk mencegah kebangkrutan yang bisa berdampak luas terhadap sektor industri tekstil dan tenaga kerja. Namun, ini bergantung pada itikat baik manajemen serta kemampuan Sritex untuk memperbaiki kinerja dan transparansi internal. Kebangkrutan dan likuidasi. Jika penyelamatan tidak memungkinkan, maka opsi kebangkrutan bisa menjadi kenyataan. Pengadilan niaga dapat mengabulkan permohonan pilot dari kreditur. Jika ini terjadi, aset-aset Sritex akan dilikuidasi untuk menutup sebagian utang dan nasib ribuan pekerja serta ratusan mitra usaha terancam. Proses hukum dan pidana. Penyelidikan pidana bisa berujung pada penetapan tersangka dari jajaran manajemen jika terbukti ada unsur penipuan. Proses ini bisa panjang dan berdampak reputasional besar, tidak hanya bagi individu terkait, tetapi juga bagi ekosistem bisnis Indonesia di mata investor global. Reformasi tata kelola korporasi. Sebagai respon terhadap kasus ini, bisa saja muncul dorongan kuat untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan terbuka. Reformasi di level kebijakan, termasuk pembaruan UU Pasar Modal dan UU Perseroan Terbatas, bisa menjadi agenda strategis nasional. Cermin bagi dunia usaha Indonesia. Kasus Sritex bukanlah yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir dalam deretan skandal finansial korporasi di Indonesia. Namun, skala dan implikasinya menjadikannya salah satu yang paling signifikan. Ini menjadi cermin bagi dunia usaha untuk mengevaluasi ulang praktik bisnis, etika, dan sistem pengawasan internal mereka. Perusahaan yang ingin tumbuh berkelanjutan di era modern harus menyadari bahwa reputasi dan tata kelola yang sehat adalah aset paling berharga. Dunia usaha perlu mengedepankan integritas, bukan hanya profitabilitas, jika ingin bertahan dalam iklim bisnis yang makin transparan dan kompetitif. Penutup, momentum perbaikan atau awal keruntuhan. Akhir dari kasus ini akan bergantung pada bagaimana para pihak menanganinya. Apakah sebagai momentum untuk memperbaiki sistem, atau justru sebagai babak awal dari keruntuhan yang lebih besar. Pemerintah, regulator, dunia usaha, dan masyarakat luas memiliki peran penting dalam menentukan arah tersebut. Kasus Sritex seharusnya menjadi alarm keras bahwa dalam ekonomi modern,
Tata kelola yang lemah dan pengawasan yang longgar bisa memicu krisis besar. Jika tidak ada perubahan sistemik yang berarti, maka bukan tidak mungkin akan muncul sriteks-sriteks lain di masa depan. Dan setiap kemunculannya akan selalu dibayar mahal oleh publik, sektor perbankan, dan ekonomi nasional.